Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Bisa ke bawah, Salman, Aska, maaf. Kita terdiri dari oleh kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Gazi Rafizal Haq, Salman Ramzan Say, Zuniga Irbah, Abu Bakar Aska, dan Andre Banon. Kami juga ada di Prodi Informatika, tepatnya di Universitas Al Azhar Indonesia. Habis itu, bawah lagi. Bawah lagi dikit. Bawah lagi Aska, maaf. Nah, di sini ada tim dan Aska atas lagi, atas. Atas. Di sini ada tim dan role kita. Di sini juga ada Andrew Banda dan Zuniga Irbah yang berperan atau mengenuai analisis kebutuhan. Lalu saya sendiri tentang yang merancang sebagai misalnya user interface, tentunya dibantu oleh teman-teman juga. Terus Salman Ramzan tentunya yang mengenuai front end, lalu Abu Bakar Aska yang mengenuai back end. Habis itu bisa ke paling bawah, Aska. Paling bawah. Yang tadi yang ada fotonya. Ini adalah hasil dokumentasi kita ketika mewawancarai Mas Haryo selaku pemilik Bliss ini. Boleh ke bawah? Boleh ke bawah lagi? Ini dokumentasi kita. Tentunya ini wawancara ini kita menyiapkan 10 pertanyaan. Pertama itu sejak kapan usaha Bliss ini berjalan, siapa target ini, jualan Bliss ini. Habis itu ketiga, daya tarik utama apa yang Bliss ini punya. Contoh bestseller di Bliss ini apa? Apakah kafe Anda memiliki materi visual yang berkualitas tinggi seperti logo tentang menu atau suasana kafe? 5, alur website yang diinginkan mau seperti apa, dan lain-lain. Dan berikut di bawahnya ada hasil wawancara kami, hasil data gathering juga. Kita diinterview oleh kelompok kita, ada Gazi sama Bakar, Zuniga sama Banon. Lalu di purpose of interview di atas. Purpose of interview ada mengetahui awal mula Bliss terbentuk, lalu menentukan tujuan utama dalam pembuatan website, lalu menganalisa kebutuhan dari website yang akan dibuat. Lalu ada summary interviewnya. Tentunya lesson ini sudah menggunakan platform online seperti Shopee dan GoFood. Mayoritas pemesanan bisa dipesan lewat offline atau datang langsung ke tempat, dan bisa juga punya Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Pemesanan makanan masih dilakukan secara manual melalui kasir dan mengantri. Nah, jadi kita mempermudah dengan menggunakan order in table. Bisa open items, di situ open items meminta foto logo serta visual yang lain yang berkaitan dengan Bliss. Lalu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap fitur-fitur tambahan yang diinginkan oleh pemilik Bliss atau pelanggan potensial. Memahami bagaimana customer Bliss melakukan pemesanan ke kasir, kebutuhan mengintegrasikan website dengan platform media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Tentunya kita juga melakukan interview seperti yang di bawah, pertanyaan seperti yang di bawah, seperti ini. Ada sejak kapan usaha Bliss ini, maka kita rangkum dengan yang seperti yang di atas tadi. Habis itu bisa ke atas, kemana dulu? Ke functional models. Functional model. Nah, ya ini bawah use case diagram. Kemudian kita menggunakan use case diagram. Nah, kita di use case diagram ada sistem restoran Bliss ini. Tentunya admin bisa mengelola menu, melihat dan menerima pesanan, dan melihat rekapan bulanan. Mengelola menu juga tentunya bisa mengedit menu. Tentu kalau customer hanya bisa melakukan menerima pesanan dan melakukan pesanan. Boleh ke bawah? Nah, di sini ada 2 aktor, admin yang dapat mengelola data pembelian yang dilakukan oleh customer dan melihat rekapan bulanan penjualan. Customer yang dapat melakukan pemesanan dari sistem. Habis itu CRC cards bawah. Use case description. Boleh dijelaskan, Saudara Salman? Use case description. Atas. Atas lagi. Nah, baik, untuk use case description ini merupakan dokumen atau uraian yang menjelaskan secara terperinci bagaimana sebuah sistem atau aplikasi akan digunakan oleh aktor. Nah, berikut adalah
use case description pada Bis Cafe yang aktor sudah kita sebutkan. Yang pertama itu ada aktor proses menu, di mana Yesus ini mempunyai importance simplify, bisa dilihat sendiri, stakeholder, brief description, trigger, serta relationship-nya. Bawah. Kedua ada use case milik menu, bisa dilihat untuk relationship-nya, serta normal flow-nya. Kemudian ada melihat dan menerima pesanan. Kedua. Kemudian ada use case menerima pesanan atau nama pesanan, bisa dilihat isi use case-nya ini. Kemudian ada melihat rekapan bulanan. Kemudian selanjutnya itu ada activity diagram. Activity diagram ini merupakan diagram unified modeling language atau yang digunakan sebagai menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam sebuah sistem. Untuk activity diagram kita itu pertama ada pelanggan list, di mana pelanggan list ini bisa mengakses menu, memilih menu, order, verifikasi pesanan, serta pembayaran. Kemudian di admin ini bisa mengolah stok produk, update stok produk, menerima orderan, mengirim invoice, mengirim notifikasi pesanan siap, serta mereka bulanan. Untuk alur diagram ini, pertama pelanggan list ini merupakan order dengan mengakses lewat sistem barcode dengan memilih opsi menu untuk mengakses produk list. Kemudian admin telah mengatur stok produk yang tersedia itu lalu mengirimkan data ke sistem. Di bawah. Untuk activity diagramnya bisa ditampilkan seperti ini. Oke, boleh bawah. Selanjutnya itu ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini adalah jenis diagram dalam unified modeling language yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari suatu sistem perangkat lunak. Bawah dikit. Untuk kelas diagram kita itu ada kategori, detail order, produk, order, customer, admin, stok, serta menu. Boleh bawah. Boleh bawa lagi. Bawa lagi. Oke, di CRC class ini adalah alat yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek untuk merancang dan merinci struktur kelas serta tanggung jawab dan ketergantungan antar kelas dalam sebuah sistem. Di bawah ini kita udah telah membuat CRC card sesuai dengan kelas diagram kita. Yang pertama itu customer. Kemudian ada produk. Kemudian ada stok. Kemudian ada menu. Kemudian ada order. Kemudian ada detail order. Kemudian ada customer. Kemudian ada admin. Oke, mungkin selanjutnya ini kita akan menjelaskan tools apa saja yang kita pakai, serta kita akan mendemokan produk kita secara detail. Baik, mungkin lanjut oleh Mas Askar. Oke, ini dari bagian login. Maaf Mas Askar, kita belum melihat ini laporannya, sistemnya. Oke, ini dari bagian login. Ini ada untuk kita masuk ke menu atau ke tampilan customer. Yang di bawah sini ada bagian login admin. Pertama kita di bagian login admin dulu. Nah, di bagian dashboard admin ini bisa dilihat, ini menampilkan daftar menu. Di sini kita bisa mengedit, menghapus, dan menambah menu. Kemudian di bagian dashboard juga ada rekap bulanan. Nah, seperti ini. Ini rekap bulanan yang ada di bulan Agustus. Ada 17 transaksi, total item terjual 22, dan total pendapatan 725.000. Dan ini ada table untuk makanan yang dipesan. Untuk di bulan Juli, itu ada 1 transaksi, 5 total item terjual, dan total pendapatan 175.000. Dan di sini ada 1 menu yang terjual. Kemudian kita ke bagian customer. Di sini ini tampilan dari customer, ada banner. Kemudian kita ke bagian menunya. Di sini ada kategori dari menunya tersebut. Kemudian kita menambahkan keranjang. Di sini ada keranjang dari menu yang kita pesan. Kemudian kita harus menambahkan nama customer ya dan nomor meja.
Di sini bisa dilihat total harganya. Kemudian kita check out. Setelah di check out, di sini muncul barcode untuk kita kasih ke kasir. Kemudian kita bisa melakukan pembayaran setelah di kasir. Ya. Untuk Boleh dibalik Mas Aska ke bagian admin, ditambah menu. Di bagian tambah menu Mas Aska. Ditambah menu. Mungkin bisa dijelasin Mas Aska. Oke, di sini kita mencoba menambah menu. Kita bisa menambah yaitu splatter. Kategorinya itu snack dan harganya 23.000. Dan ini kita bisa menambah foto dari menu tersebut dan simpan menu. Oke, bisa dilihat di sini mix splatternya masuk ke dalam table. Kemudian kita mencoba edit harganya menjadi 30.000. Kemudian kita simpan. Nah, bisa dilihat harganya berubah. Kemudian kalau kita mau hapus, bisa terhapus juga. Nah, bisa dilihat splitternya di sini hilang. Kemudian oke, mungkin cukup. Baik, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Mas Banon, kita menggunakan tools apa saja membuat sistem seperti ini. Coba Mas Aska pindah ke PS4. Nah, di sini kelompok kita menggunakan tools VS Code yang dimana berupa codingan-codingan untuk menghubungkan antara web sama di sini ada login, logout, order, serta rekap bulanan. Yang seperti tadi sudah dijelaskan sama Mas Aska sebelumnya. Lalu juga coba Mas Aska pindah ke PHP My Admin. Di sini juga kita menggunakan tools PHP My Admin. Di sini ada admin, customer, detail order, kategori, menu, orders, produk, dan stok. Untuk database-nya ini. Oke, mungkin cuma segitu aja dari kita. Sekian penjelasan program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.